Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas kuis pada pertemuan kelima. Yang pertama, voltmeter akan menunjuk angka berapa? Maka ini soal tentang GGL dan tegangan jepit. Karena yang diminta adalah hasil pembacaan oleh voltmeter, maka hasil pembacaan voltmeter ini tidak lain adalah tegangan jepit. Kenapa demikian? Karena tegangan jepit adalah tegangan pada sumber ketika dihubungkan dengan rangkaian. Tegangan jepit bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama kita gunakan GGL dikurangin tegangan hambatan dalam. GGL nilainya adalah 5 volt, sedangkan arus dan hambatan dalamnya sudah ada, tapi arusnya belum ada. Untuk mendapatkan arus, kita gunakan persamaan I sama dengan V per R berdasarkan hukum Ohm. Ini I-nya adalah I total, R-nya adalah R total, V-nya adalah V total. Kenapa pakai I total dan R total? Karena di sini rangkaiannya adalah rangkaian seri, sehingga pada rangkaian seri itu arusnya selalu sama. V total pada gambar terlihat 5 volt, sedangkan hambatan total adalah jumlah hambatan luar ditambah hambatan dalam. Hasilnya adalah 10 ohm. Setelah hitung, hasilnya adalah 0,5 ampere. 0,5 ampere kita gunakan di sini 0,5 dikalikan hambatan dalamnya adalah 1, sehingga 5 dikurang 0,5 hasilnya adalah 4,5 volt. Ini cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua adalah V sama dengan I dikalikan hambatan luar. V-nya, I-nya sudah kita hitung tadi adalah 0,5 dikalikan hambatan luarnya adalah 9. Maka hasilnya adalah 4,5 volt. Lanjut ke soal berikutnya. Dilihat dari gambar, ini adalah soal tentang hukum kedua Kirchhoff. Dalam rangkaian tertutup, jumlah GGL ditambah jumlah arus dikalikan hambatan harus sama dengan 0. Akan tetapi, kalau satu loop, boleh juga kita menggunakan hukum Ohm. Saran saya untuk soal seperti ini, lebih baik gunakan hukum Ohm saja. Oke, dilihat dari soalnya. Sumber tegangan yang pertama 6 volt, yang kedua 6 volt. Kita gunakan hukum Ohm, I sama dengan P per R. Untuk yang sebelum kita namakan 1, untuk yang sudah nanti kita namakan 2. Kita pakai sigma di sini. Kenapa pakai sigma? Karena di sini sumber tegangannya ada lebih dari 1. Sedangkan kenapa sigma R-nya juga pakai sigma? Karena jumlah hambatannya juga lebih dari 1. Sigma V atau sigma tegangan akan dijumlahkan jika menghasilkan arus yang searah, tapi akan diselisihkan kalau menghasilkan arus yang berlawanan. Dilihat dari gambar, sumber tegangan pertama menghasilkan arus searah jarum jam. Sumber tegangan yang kedua sama menghasilkan arus searah jarum jam juga. Maka di sini kita jumlahkan antara tegangan yang pertama dengan GGL yang kedua. Maka V1, V2, sedangkan hambatannya ini adalah dipasang secara seri. Sehingga kita bisa pakai R1 tambah R2 tambah R3. Langsung saja kita masukkan nilainya. 6 ditambah 12 dibagi 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 18 dibagi 6. 3 ampere. Ini yang sebelum. Sedangkan yang sesudah, hambatan R1-nya dirubah jadi 4 ohm. Alhasil, jadinya adalah I2 sama dengan sumbernya tetap sama, 18. Berarti yang tadinya 1 diganti jadi 4.
4 tambah 2 tambah 3, hasilnya adalah 9. Maka ketika diganti jadi hambatannya 4 ohm, R1-nya, hasilnya adalah 2 ampere. Kalau dikomparasi, hasilnya adalah 3:2. Lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal tentang hukum kedua Kirchhoff juga. Masih tentang satu loop. Untuk menyelesaikan soal ini, yang diminta adalah tegangan antara B dan D. Tegangan antara B dan D boleh lewat kiri, boleh lewat kanan. Misalnya lewat kiri dulu. Maka ketika lewat kiri, gunakan hukum kedua Kirchhoff. Pi BD sama dengan dia akan melalui E1 yang ketemunya yang panjang duluan. Maka nilainya E1-nya adalah positif. Kemudian arah arusnya secara keseluruhan ini nantinya adalah dilihat dari E1 dan E2 lebih besar E1. Maka arah arusnya adalah mengikuti arah arus E1. Gambarnya, loopnya adalah kalau lewat kiri berlawan arah jarum jam. Maka dia berlawanan dengan loop arah arusnya. Sehingga nilai arusnya adalah negatif. I dikalikan akan melalui hambatan dalam dari E1 dan hambatan luar R1. Sehingga kalau dihitung hasilnya adalah E1 12, I-nya belum ada. Gimana dapetin I-nya? Maka untuk mendapatkan I-nya, saran saya karena masih satu loop, gunakan saja hukum Ohm. Pakai sigma kali V per sigma R. Sigma V-nya. Sumber tegangan pertama menghasilkan arah arus arah jarum jam. Sedangkan sumber tegangan yang kedua menghasilkan arah arus berlawan arah jarum jam. Jelas ini berlawanan. Maka kita selisihkan. Selisihkannya adalah besar dikurang kecil. Karena E1 12 volt dan E2 adalah 6 volt, maka di sini 12 dikurang 6 dibagi hambatan luar ditambah hambatan dalam. Jika ditotal hasilnya adalah 12. Maka harusnya adalah 6 dibagi 12, yaitu 0,5 ampere. Untuk apa? Untuk ini. 0,5. R1-nya hambatan dalamnya adalah 0,2, sedangkan hambatan luarnya adalah 8. 8,2 bagi 2 ya. Hasilnya adalah 4,1. 12 dikurang 4,1 hasilnya adalah 7,9 volt. Positif. Nggak ada jawabannya. Di sini adanya 7,8 ya. Kalau kita lewat kanan sekarang. Kalau kita lewat kanan, maka gunakan bersamanya adalah Pi BD sama dengan lewat kanan. Ketemu E1 bagian yang panjang duluan, maka E1-nya, E2-nya bernilai positif, kemudian searah dengan arus, maka arusnya searah dengan loop, maka nilainya juga positif arusnya. Akan melalui hambatan dalam dari E2 dan hambatan luar R2. Dihitung E2-nya adalah 6, I-nya tadi adalah 0,5, hambatan dalam dari E2 adalah 0,3, hambatan luarnya adalah 3,5, maka dihitung hasilnya adalah 6 ditambah 1,9, yaitu 7,9 volt juga. Terserah mau pakai yang mana, terserah. Ya, soal selanjutnya ini masih tentang hukum kedua Kirchhoff, tapi saran saya karena ini masih satu loop, gunakan persamaan hukum Ohm saja, yaitu I sama dengan Pi per R. Jangan lupa pakai sigma. Dilihat dari gambarnya, sumber tegangan 12 volt menghasilkan arus searah jarum jam, sedangkan sumber tegangan 6 volt menghasilkan arus berlawanan arah jarum jam. Maka nanti diselisihkan. Yang besar dikurang yang kecil. 12 dikurang 6. Dibagi total hambatannya. Sebelum hitung yang lain, kita lihat dulu yang ini hitungnya. Karena cuma 2, maka untuk mencari penggantinya, rangkaian ini adalah paralel. Gunakan dikali 12 kali 6, kemudian
bagi ditambah 12 ditambah 6. Hasilnya adalah 72 dibagi 18. Hasilnya 4. 4 ohm. 4 ohm seri dengan 3 ohm dan 5 ohm. Dijumlahkan maka hasilnya adalah 12. 6 dibagi 12 hasilnya adalah 0,5 ampere.